إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majlis ta'lim pada kesempatan malam hari ini di masjid kita ini. Satu tema yang akan kita angkat adalah berkaitan tentang bahaya kemaksiatan dan dosa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa tentang resiko perbuatan maksiat. Beliau mengatakan wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan termasuk satu hal yang harus diketahui oleh setiap kita, annal ma'siyata tadur wala budda, bahwa kemaksiatan itu pasti membahayakan. Maksiat menika dipun larang amargi niku membahayakan. Teng agami Islam kaum muslimin wonten perintah lan wonten larangan. Napa kemawon ingkang dipun perintahaken dalam agama Islam niku mesti menguntungkan, mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Hadisnya tersebut dalam Al-Qur'an, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, beribadah, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan padanya kebahagiaan hidup di dunia, dan Allah akan berikan kebahagiaan di akhirat kelak di surganya. Menika marganipun apa? Ngamal soleh lan beriman. Niku sebabipun manungsa angsal keberuntungan. Maka dengan ayat ini kaum muslimin dipun pendet setunggal pelajaran penting, ngibadah niku nguntungaken. Adapun maksiat niku ngrugikaken. Kerugian yang fatal, mendapatkan ancaman teng dunia lan ancaman teng akhirat. Dipun sebutaken dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun wa yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati siapa saja yang ingin menyelisihi ajarannya Allah. Hendaknya berhati-hati sinten kemawon sing maksiat. Hati-hati. Ancamanipun apa? Ancamanipun yusibahum fitnah, akan menimpa pada mereka kebinasaan teng dunia
au adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Monggo mriki karpete tinggi, monggo Ustaz. Eman-eman nulis diwakafaken. Nek mboten teng karpet kan asrep. Nah, monggo. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dados maksiat niku mesti membahayakan. Boten dilarang dening agami kecuali niku ngrugekaken, Pak. Dosa-dosa besar, mencuri, mabok, narkoba, berzina, berselingkuh, niku diharamaken amargi niku sedaya kejelekan ingkang marakaken napa madharat. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan beberapa ulasan-ulasan ingkang dipun sebutaken dening Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa tentang perihal bahaya dosa lan maksiat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kula panjenengan nek ditakeni milih pundi, Pak? Milih bahagia atau milih binasa, Pak? Mesti bahagia nggih? Milih sejahtera atau milih sengsara? Milih sejahtera. Milih seneng nopo milih susah? Nggih sing seneng. Monggo dipun lakukaken syaratipun. Syaratipun gampil, Pak. Mboten neko-neko. Syaratipun kepengin bahagia taat. Syaratipun kepengin ampun sengsara tinggalkan maksiat. Kesebut dalam setengah hadis ingkang pendek Nabi ingkang ngendika man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Sinten tiyangipun ingkang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Lan sinten tiyangipun ingkang maksiat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadirin yang kami muliakan, menika dados kaidah urip. Kula panjenengan kepengin bahagia, sejahtera dunia akhirat, niku syaratipun taat kalian Nabi alaihi salatu wasallam. Kula panjenengan kepengin selamat saking kebinasaan dunia akhirat, maka monggo tinggalaken maksiat. Nah, dalam hadits menika Nabi pun maringi priksa bahwa kemaksiatan itu mesti merugikan. Boten maringi keberuntungan. Dosa napa kemawon niku walaupun pelakunipun seneng guyu-guyu, ngakak-ngakak, kenaken maksiat nggih, ning niku bahayakaken. Menyebabkan akan binasa orang tersebut ketika dia melakukan kemaksiatan itu. Wa man asani dakhlan nar. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam neraka, tempat ikang sangat-sangat panas. Hadirin yang kami muliakan, di antara madharat atau mara bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh kemaksiatan adalah terhalangi mendapatkan hidayah. Terhalangi mendapatkan hidayah. Maksiat, dosa, nyebabaken boten angsal ilmu agami. Tiang ingkang taat, yang ibadah, mengikuti petunjuk, amal saleh, piyambakipun mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Famanittaba hudaya
fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mempelajari ilmu dan mengamalkannya sesuai dengan yang disyariatkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Ketaatan membawa kepada kebahagiaan. Sesuai dengan hidayah, mengikuti hidayah, maka dia akan tercegah dari kesesatan dan tidak akan binasa. Kosok balik. Ngertos kosok balik Pak? Napa nggih? Bahasa Indonesiane kosok balik napa? Sebaliknya nggih. Kadang kula kelalen. Kosok balik sinten ingkang maksiat boten tumut petunjuk, maka dia pasti binasa. Dia akan sesat dan dia akan binasa. Karena orang yang mengikuti petunjuk dengan dia belajar dan mengamalkannya, beribadah, maka dijamin tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Masya Allah. Niki sebuah hal yang Allah beritahukan kepada kita. Pada kalimat berikutnya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang dia berpaling dari ajaranku, berpaling dari peringatanku, boten taat, berpaling dari ilmu, berpaling dari hidayah, senengnya kalian apa? Maksiat. Maka bagi dia kehidupan yang sengsara. Kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Menika pun dipun pestakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mendapati sebuah pelajaran penting, maksiat niku membahayakan. Bagi yang baru datang, wong terlambat nggih. Ki bahasa apa sih ujuk-ujuk den kayak gue? Niki bahasipun adalah bahaya dosa dan maksiat. Kita ambil pembahasan menika saking kitab Al-Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Di mana beliau mengatakan annal ma'siyata tadur wala budd. Maksiat itu membahayakan. Dan itu sesuatu yang pasti. Kami telah uraikan tadi di depan beberapa ayat, beberapa dalil. Terus kami sebutkan bahwa kerugian yang akan diraih oleh orang yang berbuat maksiat adalah dia terhalangi mendapatkan hidayah. Hidayah ini kurupini pun apa Pak? Hidayah itu kita ingatkan kembali pembahasan yang telah lalu. Di beberapa bulan yang telah lalu, wong niki talimi pun boten wulanan, setahun sepindah malam dia. Tahun yang lalu nggih. Bahwa hidayah niku rupinipun apa? Ilmu agami. Hidayah niku rupinipun berupa firman Allah dan sabda Rasul. Itu adalah ilmu. La maksiat niku menghalangi tiang angsal ilmu agami. Boten nyampe ilmu niku Pak. Amargi ilmu kemawon boten nyampe, ilmunya saja tidak sampai. Itu artinya dia tidak mendapatkan hidayah. Monggo mriki. Maji mawon Pak. Karpete maneman. Nek boten nggih karpete pindah mburi Pak. Niku udan-udan Pak asrep. Nah nggih sing teng wingking entuke mboten wonten karpet nggih wong terlambat nggih. Kelasnya nggih kelas ekonomi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menika
amargi menika monggo ngatos-ngatos ati-ati ampun nglampahi ingkang maksiat lan dosa niku ndatangkan murka Allah. Ini yang berikutnya. Maksiat itu mendatangkan murka Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma asafuna intaqamnahum." Ketika mereka membuat marah kami, maka kami siksa mereka. Kapan manusia membuat marah Allah? Ketika mereka menentang. Ketika mereka bermaksiat. Kan ibadah mboten gelem, senenge malah dosa. Kita nentang, Pak. Karena mereka menentang Allah, Allah pun murka kepada mereka. Amargi menika Allah pun maringi ngertos. Intaqamna, kami siksa mereka. Kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah Dawa menika nyebutaken contoh-contoh umat manusia yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kemaksiatan yang mereka lakukan. Contohipun kados dene umatipun Nabi Nuh didakwai, diajak untuk ibadah, diajak untuk taat, malah menentang. Maka disiksa, semuanya mati kecuali yang ada di atas kapalnya Nuh yang beriman kepada Nuh, dan itu adalah hanya beberapa belas saja. Sing kathah menika mati kabeh. Sebuah malapetaka manusia di mana bumi di waktu itu tertutup oleh air semuanya. Karena langit menurunkan hujan yang sangat lebat dan bumi juga mengeluarkan air yang sangat dahsyat sehingga gunung-gunung pun tertutup oleh air. Dari mana kita tahu? Disebutkan dalam Al-Quran ketika putranya Nuh diingatakan boten gelem. Irgab ma'ana, wahai putraku, ayo naik ke kapal. Menentang, ingkang namanipun sinten? Kaan. Menentang, boten taat. Bahkan dia mengatakan sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung yang begitu tinggi yang akan melindungiku dari air ini. Ternyata semua permukaan bumi tertutup oleh air, termasuk gunung-gunung menika. Akibat napa niku, Pak? Akibat mereka membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah siksa mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dipun sebutaken dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua bentuk malapetaka yang terjadi di dunia ini adalah akibat dari maksiat dan dosa ingkang dipun lakokaken dening manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin tidaklah menimpa satupun musibah kepada kalian illa atau fabima kasabat aydikum." Itu semuanya terjadi karena perbuatan tangan-tangan kalian, perbuatan dosa-dosa kalian. Musibah napa kemawon. Terjadi banjir bandang, terjadi gempa, terjadi macam-macam. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Itu semuanya terjadi atas perbuatan dosa-dosa kalian. Dan Allah memaafkan dalam jumlah yang banyak. Artosipun, pun setiap dosa langsung disiksa. Niku teramat banyak bencana yang akan menimpa kita. Tetapi Allah memaafkan dalam jumlah yang banyak. Hanya beberapa kali saja Allah timpakan malapetaka dan ujian. Wa ya'fan katsir, Allah maafkan dalam jumlah yang banyak. Nek mboten kabeh-kabeh dosa dipun siksa, waduh, malapetaka terus menerus. Hadirin makan, ujian menika, siksaan, malapetaka, gempa bumi dan sanesipun niku siksaan alit, bukan siksaan yang besar. Tujuanipun ngingetaken menungsa supados kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika dalam Al-Qur'an, "Wala nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada umat manusia siksaan yang kecil, adna, siksaan yang ringan. Dunal 'adzabil akbar, bukan siksaan yang besar. Nopo kemon kang kejadian tamu ka bumi ini itu semuanya kecil. Tsunami yang melululantahkan Aceh di tahun 2004. Kemudian di Palu terjadi gempa yang menyebabkan tanahnya melembek. Padahal bertahun-tahun tanah itu keras, tiba-tiba bisa melembek seperti itu dan bergerak, menelan semua yang ada di atasnya. Bangunan pada melebu menjeropak, ambles. Itu sebagai kaum muslimin adalah peringatan yang Allah sebutkan kecil itu. Kenapa? Karena peringatan atau siksaan yang dahsyat kelak, diazab kubur dan seterusnya sampai neraka. Siksaan-siksaan itu akibat ulah manusia, akibat mereka membuat murka Allah. Karena itu diazab, ini loh siksaannya, dikasih malapetaka, dikasih ini, dikasih itu. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar supaya manusia mau kembali kepada jalan yang benar. Jangan melakukan hal yang membuat Allah murka. Hakata kaum muslimin, maksiat niku mesti membahayakan. Wong niku tipu daya syaitan. Syaitan niku mboten gada pak niatan baik, gawe seneng wong. Syaitan gawe seneng wong mboten Pak? Letaken. Gawe seneng? Wong sing lagi mabok seneng mboten? Wong sing lagi ngopolah niku berbuat maksiat, hura-hura niku seneng mboten? Seneng. Berarti maksiat membahagiakan, menyenangkan. Syaitan itu tidak akan mungkin membuat bahagia menungsa. Wong niku mungsuh. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya wa hum lakum adu. Apakah disebutkan dalam surah Al-Kahfi, apakah kalian akan menjadikan syaitan itu sebagai teman dekat kalian yang diikuti, yang ditaati perintahnya? Apakah kalian menjadikan syaitan sebagai pihak yang kalian ikuti? Padahal syaitan itu adalah musuh kalian. Padahal kalau nonton tiang sing aku kepengen seneng, terus ngapa? Maksiat. Ben fly kat sini ku. Ngerti fly Pak? Terbang. Jadi orang kemutan-utang. Nggih. Ben sedikit hilanglah problem dunia, tambah dosane lah nggih.
Kadang kala syaitan itu memberikan harapan, memberikan kebahagiaan, padahal itu membahayakan. Amargi syaitan itu musuh, boten mungkin maringi kebahagiaan. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhu aduwa. Jadikanlah syaitan dan seruan-seruannya dan ajakan-ajakannya sebagai musuh. Namanya saja musuh, kalau memberikan kebahagiaan itu semu dan pasti akan membinasakan. Jangan diikuti. Walaupun tengah hati kepengen nyicipi. Kepengen apa Pak? Nyicipi lah setitik iki ora apa-apa. Ngesuk rong titik. Ngesuk malet telung titik, akhirnya bertitik-titik Pak. Itu semua kaum muslimin adalah jeratan syaitan dalam rangka menipu umat manusia. Dan syaitan sudah mengatakan itu. La uzayyinan lahum fabi'izzatika la ughwiyannahum. Demi kemuliaan-Mu Allah aku akan sesatkan manusia. Wala umanniyannahum, aku akan bikin mereka untuk berangan-angan. Aku akan bikin mereka untuk bermimpi. Aku akan bikin mereka untuk bahagia dengan maksiat itu. Wala uzayyinannahum, aku akan hiasi dosa itu sesuatu yang indah dan enak. Itu syaitan. Sehingga mereka membahayakan bagi kita walaupun ajakannya kadangkala adalah sebuah kenikmatan syahwat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemaksiatan itu ya kaum muslimin membahayakan. Di antara bentuk musibah, malapetaka, kesengsaraan adalah hilangnya rezeki. Hilangnya rezeki. Pripun iku Pak? Dipun sebutaken dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat ingkang 112. Allah Subhanahu wa taala menika menyebutkan tentang akibat dosa. Kisah satu kaum zaman dulu. Biyen niku kaum niku napa nggih bahasan saiki jibar-jibur Pak. Rezekinipun kathah. Tetapi begitu maksiat diganti oleh Allah dengan gersang, hasil panen yang gagal, kerugian yang sangat besar sehingga manusia kelaparan. Dipun sebutaken wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Allah berikan kepada umat manusia sebuah percontohan. Adanya satu qaryah, satu negeri. Adanya satu negeri, kanat aminatan, negeri itu negeri yang aman, damai, santosa, gemah ripah loh jinawi, tentrem, masya Allah, aminah, mutmainnah, tenang, yang luar biasa. Dan ya'tiha rizquha min kulli makan, rezeki dari Allah, rizq dari Allah. Bahasa kitanya rezeki Pak, datang dari segala arah. Tanamannya subur, hijau royo-royo, hasil buminya melimpah, hasil tambangnya banyak, hujan yang mengujangi yang barokah, negeri yang hijau royo-royo, gemah ripah jinawi, kaya penduduknya, penuh dengan kenikmatan. Namun Allah sebutkan,
Fa kafarat bi an'amillah. Namun ternyata mereka kufur nikmat. Apa bentuk kufur nikmatnya? Rezeki ingkang kathah menika digunakaken nggih maksiat. Wis makmur jibar jibur rezekine kathah malah nggih dosa. Niku Pak. Wong duit akeh apa-apana sing dipikir napa Pak? Syahwat. Wong lanang golet wadonan, wadonan golet lanangan. Kadangkala wong lanang golet lanangan. Maksud niku Pak, homo. Nah, penyakit tok niku. Amargi Allah limpahkan rezeki yang kathah. Malah mboten syukur, malah kufur nikmat. Akibatipun apa? Akibatipun disebut-sebutkan. Fadzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah timpakan ke negeri itu kelaparan yang sangat dahsyat dan rasa takut yang luar biasa. Tadi nyaman, rasa takut. Kenapa? Karena semua itu sirna. Rezekinya hilang. Gersang. Kalau sudah demikian banyak pengangguran, banyak orang yang mencari makan dengan cara yang sadis. Wong ora ana panganan, Pak. Ana wonge dipangan. Niku. Tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, nyolong. Akibatnya Allah gantikan yang tadinya aman, kacau negeri itu. Saling bantai membantai, bunuh membunuh antar mereka. Dan Allah jadikan mereka kelaparan. Yang tadinya makmur jibar-jibur. Tahu makmur jibar-jibur Pak? Sanes kebanjiran. Niku kebur-kebur niku Pak. Luar biasa Allah sebutkan ini. Itu semua karena apa? Bima kanu yasna'un. Itu semua terjadi dikabatkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan selama ini. Diparingi rezeki melimpah, tanah subur, malah dosa tok, ya wis ganti. Dan Allah sangat mampu melakukan hal itu. Sangat mampu Pak? Mampu. Yang tadinya makmur menjadi kacau balau. Aman, hilang keamanan, menjadi bermusuhan. Yang tadinya hijau jadi gurun pasir, sangat bisa terjadi. Maka hadirin makan, berhati-hatilah dari dosa, karena dosa itu yang menghalangi limpahan rezeki. Kenapa demikian? Karena Allah murka. Yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan kita. Kita hanya mampunya menanam. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Kita mampunya ternak. Contoh ternak kambing, beli 10 ekor, beranak masing-masing 2, dados pinten Pak? 30 Pak, aja kelalen, aja 20, 30. Ini matematika Pak, 30. Bar niku kembung kabeh mati. Saged mohon kedadosan Pak? Nggih, amargi sing maringi rezeki Allah Azza wa Jalla, hati-hati. Karena itu ada satu ilmu dalam perkambingan. Kalau hendak memberi makan kambing, dedaunan dilayukan, jangan segar. Karena di situ ada racun yang terdapat pada dedaunan itu. Itulah yang menyebabkan terjadinya kembung. Loh, dia ngerti kulon nate sinau perkambingan Pak. Kambing bur niku mali Pak. Masya Allah, kambing Australia. Hadirin yang kami makan, seket kemauan itu terjadi. Orang buka toko modalnya ratusan juta, ning sepi. Amargi nopo sanes toko niku si maringi rezeki.
Tetapi sinten? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita jauhi maksiat, karena kemaksiatan itulah yang menyebabkan rezeki kita berkurang atau bahkan terhalangi atau bahkan berubah menjadi malapetaka bagi kita akibat maksiat. Disebutkan dalam hadits Nabi, wa innal 'abda la yuhramu 'alaihi rizq bidhammi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi, bahkan dengan bahasa Arab la yuhramu, akan diharamkan mendapatkan rezeki oleh Allah bidhammi yusibuhu, karena dosa yang dia lakukan. Berarti maksiat bahaya mboten? Bahaya, Pak. Ampun kegampangan dicabutnya nikmat hidayah yang tadi kami sampaikan diganti dengan kekufuran, saged kemawon. Tadinya mukmin kemudian murtad, saged kemawon. Amargi dosa. Yang tadinya istiqamah beramal ibadah, akibat dosa dicabut iku Pak, ganti dengan yang lawannya, yaitu apa? Benci kepada amal soleh dan senang kepada maksiat. Saged kemawon. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk diantara bahaya kemaksiatan dan dosa adalah menyebabkan hitam hati-hati manusia. Hati ini ku bahasa Arabnya kolbun, Pak. Adapun hati yang ada dalam tubuh kita, bahasa Jawanya ati, ngerti hati Pak? Ati wedus ireng apa putih Pak? Jenengan pun nate dar ati wedus nate. Itu bukan kolbun namanya, itu kibdatun. Bahasa kitanya ati. Yang dimaksudkan dalam pembahasan kita, dosa itu menghitamkan kolbu. Kolbu itu hati atau bahasa lainnya jiwa. Tiang ingkang tadinya soleh, akibat dosanya bertumpuk, mengerak, dan itu menyebabkan hatinya rusak, otomatis drop, turun imannya, sampai berubah menjadi lawannya. Wa kata qamsi, disebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rana, kalla bal rana. Bahkan dosa itu telah ron. Ron itu bahasa Arab, bahasa kitanya mengerak. Bahasa Jawane keron. Ngerti keron Pak? Keron itu nasi yang dikerak. Bahasa Jawane keron. Mboten ngertos jenengan keron Pak? Mboten? Nggih, mbun. Keran apa kerak. Jawane kerak apa Pak? Intip napa nggih? Nah nikulah kita beda bangsa sih. Sehingga bahasanya beda. Mboten Pak. Hadir makan dosa itu mengerak. Bima kanu yaksibun, diakibatkan perbuatan yang mereka lakukan. Resikonya pun apa? Resikonya pun yang tadinya dinasihati gampang mirengaken nasihat, seniki pun boten. Ayo sholat, lah ngapa sholat? Loh mbok wingi sholat, tuli wingi siki sora. Gitu, sana pirang-pirang guys. Ayo ngaji. Ngaji ngapa? Kesel temen. Jenengan ngaji kesel mboten? Kesel Bang jagong trok urungna kesel Pak.
Walaupun orang ngapa-ngapa, kesel. Piyambakipun boten purun ngaji, ini karena kemaksiatannya. Wa kadza qaum muslimin. Maksiat itu merugikan. Disebutkan dalam Stalimul Hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahaya maksiat itu. Inna hadhil qubur madlumatun dulmatan ala aliha. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, idza adnaba al-'abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang manusia berbuat dosa, satu dosa, maka akan tertitik dalam hatinya satu titik dosa hitam. Kalau dua dosa, dua titik hitam. Kalau dia dosa lanjutan, maka semakin banyak titik hitamnya. Seiring dengan itu, semangat ibadahnya turun, semangat maksiatnya meningkat. Dan itu tanda pengaruh maksiat dalam hatinya. Menghitam sampai Nabi mengatakan hatta swaddat mudlima. Sampai hitam kelam bahasa kitanya. Lah nek wis ati ireng deteng, Pak. Hitam kelam karena apa? Maksiat. Niki tobat angel. Untuk supaya bisa kembali kepada iman lan takwa, ini prosesnya Masya Allah. Karena itu banyak orang maksiat mati di atas maksiat itu. Mabok-mabokan sampai dia mati dalam keadaan mabok. Banyak, Pak. Narkoba terus sampai dia mati dalam keadaan masih mengkonsumsi narkoba. Berzina. Gonta-ganti pasangan. Dia ingin melampiaskan syahwatnya. Pakai obat-obatan kimia. Viagra. Akhirnya dia mati di pangkuannya pelacur. Dengan mengkonsumsi Viagra itu. Jantungnya jebol karena tidak kuat. Banyak kisah orang maksiat sampai mati. Kenapa? Karena memang hatinya sudah hitam. Dia mungkin dinasihati oleh keluarganya, jangan begitu, itu dosa. Enggak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini kutasi mending pak melebu. Walaupun metu maning. Niki mboten babar blas, bahkan memusuhi orang yang baik. Karena itu penjara itu bolak-balik. Orang itu masuk lagi. Residivis. Ya karena dosa itu seperti itu. Ditangkap karena narkoba. Keluar 8 tahun penjara. Lebih maning kasusnya sama narkoba. Kadang-kala ada, ya mungkin mereka hanya sekedar main-main. Di penjara itu malah justru mangan terus, Pak. Nang jaba angel ngulat pangan wis mlebu maning bae lah. Pangane tercukupi. Lemu-lemu, Pak. Mangan turu 3 kali makan dengan lauk-lauk. Nah, kula kan kadang-kala teng Nusa Kambangan. Nah, 1 truk ada telur, ada ayam, ada Masya Allah. Genggo para maling enak-enak temen. Hadirin makan. Mereka begitu. Kenapa? Karena maksiat dan dosa. Karena itu beberapa dari mereka merasa pesimis. Penjara apa fungsinya? Hanya menahan beberapa saat dari perbuatan jeleknya. Begitu keluar jelek lagi. Karena memang begitulah manusia. Tidak akan bisa menghentikan kejelekan itu kecuali ilmu agama. Tumbuhnya iman dan takwa itu yang menghentikan. Nah, guru penjara ditawan sebentar tok, setahun, 2 tahun, 5 tahun.
keluar bikin ulah lagi, masuk lagi. Ding ora tobat-tobat, lho ngorane ilmu agama kon tobat pripun Pak? Nang jaba mumet yang mlebu maning. Kepenak nang jero kok Pak, madang turu. Nauzubillahi min dzalik. Hadun makan sehingga yang namanya maksiat itu pasti membahayakan. Yang berikutnya adalah tinggi pun ada dereng. Dereng maning ya Pak nggih. Kemaksiatan itu menyebabkan kegelapan di alam kubur. Dosa niku Pak menyebabkan kegelapan di alam kubur. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha." Sesungguhnya kubur ini kata Nabi gelap dikarenakan perbuatan dosa-dosa mereka. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alaihim, dan Allah azza wa jal menjadikan kuburan ini bersinar dengan sebab salatnya Nabi kepada kuburan itu. Ini kisahnya Nabi kehilangan salah satu seorang sahabatnya. Dalam satu riwayat disebutkan adalah seorang wanita, dalam satu riwayat seorang laki-laki. Yang sahabat ini pembersih Masjid Nabawi. Sukanya nyapu, memelihara dan merawat kebersihan Masjid Nabawi. Di saat itu Nabi masih hidup, kisahnya. Suatu hari Nabi cari, orang itu di mana? Kok tidak ada lagi si fulan? Para sahabat mengatakan mata, dia telah meninggal wahai Rasulullah. Para sahabat tidak mau merepotkan Rasul. Ini kan sahabat yang katakanlah orang biasalah. Meninggal ya sudah, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Rasul urusannya banyak, lagi dalam keadaan apa? Urus negara, ngusur perang, ngurus dakwah, banyak urusan. Beberapa sahabat memiliki inisiatif, udah ini orang tidak usah ngabari Rasul, sudah dikuburkan aja. Maka Rasul bertanya, dulu inilah kabri, tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Masya Allah. Maka Rasul mendatangi kuburan sahabat tadi dan sholat. Sholat apa? Sholat jenazah. Hadis ini sebagai dalil bolehnya sholat jenazah setelah mayit dikuburkan. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Itu jikalau tidak menimbulkan fitnah atau masalah. Kalau timbul masalah, timbul fitnah, disangka ahlu sunnah sholat nang kuburan, itu salah Pak. Maka jangan dilakukan. Nabi menyolatinya. Dan Nabi mengatakan kuburan ini gelap. Di alam kuburnya sana Pak. Akibat dosa-dosa mereka. Wa innallaha yunawwiruha, dan Allah kemudian menyinari mereka di alam kuburnya masing-masing. Bisolati alaihim, dengan salatku kepada mereka itu. Artinya di sini diambil sebuah pelajaran, dosa itu menyebabkan apa? Kegelapan. Nabi mengatakan, ittaqu dzulma, fa inna dzulma dzulumati yaumil qiyamah. Takutlah kalian dari perbuatan kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan kelak nanti di akhirat.